Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari pada kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan yang secara khusus didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di pagi-pagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua di pagi hari yang mulia ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-13 yang bertemakan iman dan mencintai kebaikan untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak beriman sehingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barusan sampai ke kota Madinah, maka para Ansar, orang-orang Madinah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lebih dulu sampai di kota Madinah itu kemudian menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pintu kota Madinah. Mereka berkerumun satu dengan yang lain. Ada seorang ibu yang membawa anaknya yang masih kecil. Dia terlihat segan, malu untuk mendekat. Ketika sudah mulai sepi, dia kemudian mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aku malu bertemu denganmu. Saudara-saudaraku yang lain, sahabat-sahabat yang lain datang kepadamu membawakanmu hadiah. Sementara aku orang yang papa, orang yang tidak punya. Aku tidak memiliki apapun untuk aku hadiahkan kepadamu. Aku hanya memiliki anak ini. Aku hadiahkan anak ini untukmu." Hamba-hamba Allah, anak itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas inilah yang suatu saat pernah mengatakan, 10 tahun saya hidup bersama Rasulullah, aku belum pernah mendengar keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan, "Mengapa engkau melakukan ini? Dan mengapa engkau tidak melakukan ini?" Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan ibundanya telah melaksanakan hadis ini. Tidak beriman di antara kalian sampai ia mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sang ibu mencintai tentu Anas bin Malik, maka dia kemudian memberikan kecintaannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cinta itu sangat erat kaitannya dengan iman. Iman pasti akan melahirkan cinta.
Karena tempat iman dan cinta itu bertempat di tempat yang sama. Cinta untuk orang lain, mencintai kebaikan untuk orang lain, itu adalah bagian yang tidak terlepas daripada iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa tidak akan pernah bersatu di dalam keimanan seseorang, keimanan dan kebakhilan. Bakhil artinya dia mencintai sesuatu untuk dirinya dan tidak mau untuk kemudian dia membagikannya kepada orang lain. Tidak akan mungkin bersatu. Karenanya kemudian iman dan mencintai kebaikan untuk orang lain ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Para sahabat di generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mempraktekkan hadis kita ini. Suatu saat ada sahabat dari Makkah, dari Muhajirin, barusan sampai ke kota Madinah. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas kemudian mengutarakan bahwa beliau sedang kelelahan dan dalam keadaan lapar. Adakah sesuatu yang bisa dimakan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Aisyah. Lantas Aisyah kemudian menjawab, ya Rasulullah, di rumah tidak ada apapun kecuali hanya air putih. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menggandeng sahabat Muhajirin ini ke Masjid Nabawi. Beliau kemudian menemui sahabat yang sedang berada di masjid. Siapa di antara kalian yang ingin menjamu saudara kita ini? Maka seorang Ansar kemudian mengangkat tangannya, saya wahai Rasulullah. Maka dibawalah sahabat Muhajirin ini ke rumah sahabat Ansar tadi. Begitu sampai di rumahnya, sahabat Ansar ini kemudian berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku membawa tamu yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru datang hijrah dari kota Makkah. Tolong siapkan makanan. Maka istrinya kemudian mengatakan, wahai suamiku, di rumah tidak ada apapun kecuali sedikit bubur yang biasanya anak kita itu kalau bangun tengah malam dia akan mencari makanan. Kata sang suami, sudah ambil aja bubur itu. Adapun anak itu, tidurkan dia dan semoga dia tidak bangun sampai pagi hari sehingga dia tidak membutuhkan makanan. Maka sang istri kemudian menurut, dia siapkan makanan itu. Dan setelah itu, dikeluarkanlah makanan itu. Ketika dikeluarkan makanan itu, disengaja lampu kemudian dimatikan. Maka dalam keadaan gelap gulita, sang sahabat Ansor kemudian memberikan makanan itu kepada sahabat Muhajirin tadi. Dan setelah makanan itu diberikan, sahabat Ansor tadi juga terdengar memegang piring, lantas kemudian membunyi-bunyikan piringnya itu seakan-akan dia juga makan. Padahal hanya sahabat Muhajirin tadi yang makan, sementara tuan rumah tidak makan apapun karena memang tidak ada apa-apa. Keesokan harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada sahabat Ansor tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi keluarga kalian disebabkan oleh apa yang kalian lakukan tadi malam. Peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang itu orang Ansar tadi yang telah menempati kota Madinah dan telah ada iman di dalam hatinya sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin itu. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin itu atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan.
Dan siapa yang dijaga dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang Ansor yang telah ada iman di dalam hatinya. Ketika iman ini sudah masuk ke dalam hati, maka iman itu menghendaki konsekuensi untuk kemudian kita mencintai orang lain dengan cara memberikan apa yang orang lain kemudian cintai, walaupun kita sendiri kemudian berhajat kepada sesuatu yang kita cintai itu. Sangat banyak sekali kisah-kisah di dalam sirah Nabawi yang mencontohkan kepada kita bagaimana mempraktekkan hadis ini. Hamba-hamba Allah yang saleh dan saleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, apa penyebab kemudian banyak di antara kita yang masih sangat berat untuk melakukan ini? Memberikan sesuatu yang dirinya sendiri tidak mencintai sesuatu itu. Dia kemudian berikan kepada orang lain. Dia berikan karena memang dia sudah tidak mencintai barang itu. Dan hadis ini juga bukan bercerita tentang barang. Ini juga bercerita tentang keadaan, tentang akhlak. Jika kita tidak mencintai, kita dipanggil dengan panggilan yang buruk, maka janganlah kita kemudian memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Jika kita senang bertemu dengan orang, kita senang disapa dengan senyum, disapa dengan salaman tangan, maka ketika kita bertemu dengan orang lain, berikanlah itu. Kalau kita senang disapa, sapalah dahulu orang lain. Begitulah adab di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat luar biasa. Ketika beliau bertemu dengan orang lain, Rasul akan lebih dahulu menyapa mereka. Rasul lebih dahulu akan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Rasul akan lebih dahulu mendoakan orang tersebut. Kenapa itu dilakukan? Karena sesungguhnya diri kita mencintai jika hal tersebut juga dilakukan kepada kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa penyebab kemudian kita berat untuk melakukan ini? Al-Imam Al-Ghazali di dalam syarah Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa penyebabnya satu, yaitu ada hasad, ada iri di dalam diri kita. Kalau ada iri di dalam diri kita, maka iman akan menjadi redup. Dan ketika iman itu menjadi redup, maka yakinlah kita tidak akan memberikan kebaikan kepada orang lain, yang kebaikan itu sesungguhnya kita cintai untuk diri kita sendiri. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa iri itu terbagi menjadi 3. Hasad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain dan menginginkan agar ia sendiri meraih nikmat itu. Jadi ini yang pertama, bahwa seorang yang iri itu menginginkan hilangnya nikmat orang lain dan menginginkan nikmat itu untuk dia kemudian yang mendapatkannya. Ini iri yang pertama. Yang kedua, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain sekalipun ia tidak mendapatkannya. Kata Imam Al-Ghazali, ini jauh lebih buruk daripada yang pertama, menginginkan hilangnya nikmat orang lain sekalipun ia tidak mendapatkannya. Peduli amat, masa bodoh. Yang penting dia kemudian tidak memiliki apapun. Yang penting kemudian dia jatuh miskin, walaupun saya kemudian tidak mendapatkan kekayaannya. Yang penting dia sengsara. Yang penting dia tidak mendapatkan kebaikan. Ini adalah penyebab tidak adanya cinta di dalam diri kita untuk kemudian kita berikan kepada orang lain. Iri yang ketiga, tidak menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Akan tetapi ia benci jika ia memperoleh yang lebih tinggi darinya. Nggak apa-apa kalau kemudian apa yang dia peroleh itu sama dengan kita. Tetapi dia tidak mau kalau orang lain itu kemudian mendapatkan yang lebih tinggi daripada dirinya. Sama saja dia tidak
lebih saja yang dia tidak mau, adapun sama atau kurang darinya tidak mengapa baginya. Kalau kemudian di antara ketiga sifat ini atau bahkan kemudian ketiga-tiganya ada di dalam diri kita, maka kita akan kemudian sulit untuk melakukan kebaikan ini. Hamba-hamba Allah yang saleh dan saleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, yang meriwayatkan hadis ini telah pula mencontohkannya untuk kita semua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan ibunya. Yang kedua, bahwa iman dan mencintai kebaikan untuk orang lain itu tidak bisa dipisahkan karena mereka datang dari tempat yang sama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penghalang-penghalang kita kemudian mampu mempraktekkan sifat yang sangat mulia ini adalah adanya sifat hasad, adanya sifat iri di dalam diri kita. Baik iri yang berada pada tingkat bahwa kita menginginkan nikmat dari orang lain itu hilang, lantas kemudian kita yang mendapatkannya. Ataukah kita menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, walaupun kita tidak mendapatkannya. Yang penting hilang nikmat itu dari orang lain. Yang ketiga, kita tidak ingin ada orang lain melebihi kita. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Semoga sifat yang tidak terpuji ini, sifat yang terlaknat ini, semoga hilang dari diri kita. Karena kemudian kalau itu ada di dalam diri kita, sulit kita untuk kemudian merasakan sempurnanya iman di dalam diri kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.